Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Syah Putri Ramadhani dan dalam hal ini saya akan melakukan konseling karir yang berbasis model person environment fit sebagai untuk tugas bimbingan karir PI6, tentunya di semester 6. Nah, sebelumnya model ini menggunakan tes minat bakat. Yang saya gunakan ini adalah MBTI dari web 16 personalities dan Riasek dari web 1%. Dan di sini saya bersama subjek bernama, boleh perkenalan diri? Nama saya Anifa Kiara Putri. Alumni dari mana? Dari SMA dari mana? SMA Bakti Ibu 8. Oke, 8 Palembang. Palembang. Oke, sip. Dulu kurikulum apa itu? Merdeka. Nah, itu bagian apa kurikulum merdekanya itu? Kalau bisa dibilang nama kelasnya itu. Apa kayak ada IPS misal atau Nggak ada. Malah kalau yang kurikulum merdeka ini nggak langsung kayak 12.1, 12.2 kayak gitu. Oh iya, ini. Bentar. Bahasanya pakai bahasa Palembang enggak apa? Oke, lanjut. Terus ada lagi yang ingin diperkenalkan, saya tinggal di sini misal kayak gitu. Saya tinggal di Lupa alamat. Tinggal di mana? Boleh perkenalan. Perumahan Geria Gading Pesona, Blok H16. Oke. Jadi di sini ya, tadi kita sudah melakukan sesi pertama yaitu tes MBTI dan tes Riasek. Jadi mbaknya ini mendapatkan hasil apa tadi? Nah, boleh dibaca sendiri hasilnya. Kalau MBTI yang INFP T. Oke. Kalau Riasek itu tadi kita dapatnya social, artistik sama realistik ya. Itu 3 komponen yang paling besar gitu. Dan sesi kedua ini kita akan mulai konseling karirnya yang kita kaitkan dengan hasil tes tadi. Baik. Ini kita ngelur aja ya. Kalau misalnya mau ditanyain ke saya juga nggak apa-apa. Oke, setelah dari hasil itu tadi kan INFPT, introvert, intuitif, perasaan, persepsi, turbulen. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan, kita akan jelasin dikit hasil dari tes tadi. Oke. Jadi sesuai hasil dari tes tadi ya, 16 personalities INFPT. Poin yang pertama adalah I, yaitu introvert. Jadi mbaknya ini hasilnya ini 57% orang introvert. Lalu F alias 78% orang intuitif. Lalu IS lah, N itu intuitif 78%. Lalu F perasaan itu nature bagian nature-nya itu 90% feeling. Lalu kalau taktik itu lebih ke pencarian prospek, dan yang terakhir identitas itu lebih ke turbulen atau bergejolak, suka mempelajari hal-hal baru kayak gitu. Nah, lanjut. Oke, jadi kalau singkatnya ya, INFPT ini orangnya itu mediator. Jadi mediator itu adalah orang-orang yang kritis, baik hati, altruistik ini suka membantu, selalu bersemangat untuk membantu tujuan yang baik. Mereka menjalani hidup dengan penuh pertimbangan dan imajinasi. Jadi meskipun mereka banyak mikir ya, mereka ada hobi kepikiran sesuatu, aduh aku kayaknya diomongin orang gitu, tapi mereka itu juga imajinasinya tinggi gitu, dipandu oleh versi humanisme mereka berprinsip. Jadi meskipun mereka humanismenya tinggi, baiknya sangat tinggi gitu, tapi mereka itu tetap punya prinsip begitu, prinsipnya apapun. Nah, sebagai seorang INFP, Anda itu orang yang penuh imajinasi, empati, dan idealisme. Idealisme ini maksudnya orang-orang yang punya prinsip dia sendiri begitu. Nah, terus Anda ini juga cenderung dengan kreativitas, jadi sering terwujud dalam ide-ide. Apakah menurut Anda itu sesuai kira-kira? Betul. Banyak sesuainya ya? Kira-kira dari tadi ada nggak sesuai ada? Tidak. Oke. Nah, kita lihat di bagian jalur karir, sifat-sifat yang berpengaruh. Kekuatan kamu itu pemahaman yang mendalam, bujukan lembut, berpikir mandiri, keteguhan hati yang tenang, pendekatan reflektif, dan kehadiran otentik. Maksudnya apa? Kalau yang pemahaman mendalam ini orangnya itu suka yang namanya memahami emosional seseorang secara mendalam, emosional itu.
Terus bujukan lembut, orangnya ini seneng membantu Anda membimbing orang lain dengan lancar, suka membimbing orang lain gitu. Lalu berpikir mandiri, Anda itu berkembang ketika diberi kebebasan untuk berinovasi. Jadi kamu itu berkembang ketika dibebasin, bukan ketika dikekang. Begitu. Terus keteguhan hati yang tenang. Kamu itu ada ambisiusnya, ada gigihnya, tapi nggak terlalu ngejer. Misalnya ini, ada orang yang dia tuh ngutamain ambisius, sangat-sangat ngutamain ambisius, tapi nggak peduli sekitar. Nah, kamu tuh tetap ngejar tujuan itu, tapi masih mikirin yang lain gitu. Sudah terabas kayak asal sukses kayak itu. Tapi bener-bener terabas, bener-bener ngejar, tapi masih mikir-mikir lagi kayak gitu. Reflektif ini dipastiin lagi biasanya, oh aku ini bener atau tidak ya. Biasanya orang kayak ini tuh kekurangan plan bener. Tapi kelebihannya adalah orangnya ini setiap nak maju dipertimbangin, oh bener gak ya aku. Kekurangan dari plan itu ya itu tadi, emang susah bergerak kan. Tapi orang-orang yang plan ini sebenarnya penuh pertimbangan, bener ya kayak. Oke. Untuk ide yang karir, kalau di saran di 16 personalities ini terkunci alias premium. Jadi kalau secara singkat itu kita bisa simpulin. Jadi kalau tadi dia bilang punya pemahaman yang mendalam, komunikasi yang baik, mandiri, hati yang tenang. Untuk saran dari saya, karir-karir yang cocok itu karir yang berkaitan dengan dunia sosial dan kreatif. Contohnya gimana? Contoh copywriting itu kayak ini. Kalau misalnya sering lihat postingan-postingan di media sosial yang nggak ada postingan di slide tapi ada materinya, nah itu skill kamu nih kayak itu, membuat materi-materi itu. Materi? Ya misalnya di medsos ya, misalnya ada ini apa sih, gimana ya, kita cari contoh ya. Bentar, ada IG? Ada. Mana? Bukan. Ini apa ya? Nah, misal ini kan kayak materi-materi. Nah, kamu tuh kan orangnya komunikasinya bagus tetap ya, tapi kamu tuh tipikal mandiri, bener? Komunikasinya bagus tapi mandiri. Nah, orang-orang yang komunikasinya bagus itu selalu cocok terjun di bagian kreatif dan media sosial. Ini media sosial, bener? Tapi orang-orang yang mandiri cocoknya di belakang layar. Cuman belakang layarnya tuh bukan terpaku di kantor. Nah, orang-orang yang kerjanya buat kayak ini, nah ya, materi, kayak ini nih, buat tulisan dalam sini, atau mana lagi nih kira-kira. Nah, buat tulisan di postingan-postingan kayak gini. Nah, ini nih namanya copywriter. Orang-orang yang menjadi copywriter itu biasanya meskipun mereka di balik layar, tapi mereka tetap terjun di sosial media, tetap berkomunikasi dengan uang, dan mereka biasanya dari kantor gawainya. Gitu. Ngerti ya? Intinya copywriter itu yang buat tulisan dalam sini lah. Nah, postingan ini sama caption copywriter ini. Itu. Jadi karir-karirnya kayak gitu. Tetap terjun di sosial media, tetap ada komunikasi dengan sosial, tapi mandiri. Tapi tetap di balik layar, cuma dari kantor, ya nggak? Kurang seneng kan kalau misalnya di kantor? Iya. Nah, tapi kurang seneng juga kalau terlalu banyak orang kan? Jadi tengah-tengah kan? Nah, tengah-tengah itulah yang contohnya copywriter. Gitu. Terus keteguhan hati yang tenang sama pendekatan reflektif. Ini juga cocok sama orang-orang yang suka penelitian. Jadi coba aku tanya, apakah kamu tipikal orang yang senang diskusiin hal-hal sesuatu yang unik, yaitu hal yang baru didiskusiin gitu kan? Suka, ya kan? Tuh. Atau explore sesuatu yang unik kayak gitu? Suka? Oke. Nah, ini sesuai dengan yang ini. Nah, ya tadi ya. Terbuka terhadap berbagai kemungkinan. Jadi orangnya ini nih open minded, ngerti lah tuh open minded, karena intuitifnya tinggi, terus pencarian prospeknya tinggi, pokoknya pertimbangannya tinggi. Dan ini nih poin di sini, turbulen.
Turbulen itu artinya bergejolak. Jadi orang turbulen ini adalah orang-orang yang tidak bisa diem. Kalau ini nih aku kepo, pokoknya kepo, aku pengen tahu ini gitu. Tuh, nah orang-orang yang kepo-kepo kayak gitu biasanya jadi researcher atau peneliti. Karirnya ke arah situ. Itu ya. Apapun itu, mungkin nanti bakal ngambil prodi, pokoknya seluruh prodi itu bisa jadi researcher. Jadi prodi apapun sebenarnya. Researcher, peneliti. Jadi peneliti apapun. Jadi prodi apapun nanti yang diminati bisa karirnya ke arah peneliti. Begitu cocok. Dan keseharian dari si peneliti itu biasanya ikutan lomba. Tadi kan senang ini ya, mengeksplor hal baru. Lomba debat. Itu cocok. Kira-kira cocok kan? Iya suka debat tapi galak deg-degan kalau misalnya tengok depan umum. Orang yang deg-degan itu adalah orang yang belum terbiasa. Tapi senang. Nah kalau dibiasakan, tidak lagi dia. Pernah juga kan sering debat di kelas kan. Nah, itu gak deg-degan juga. Tapi kalau lagi puncak-puncaknya lagi panasnya, Seru, langsung seru. Nah. Tapi deg-degan galak tiba-tiba. Manusia itu keahlian dia punya dua, minat dan bakat. Minat dan bakat. Kalau nganggep itu seru, biasanya itu ke arah minat. Kalau itu tiba-tiba muncul tanpa kita ini debat ini tiba-tiba muncul tanpa diasah atau kayak mana? Sering diasah atau misalnya emang aku senang Memang senang ngomong baik. itu bakat. Sekarang kita lihat minatnya ada, bakatnya ada. Sesuatu yang minat dan bakatnya bisa diimbangi itu bisa dikembangkan. Ngerti? Oke. Jadi minatnya lah ada, bakatnya lah ada. Meskipun deg-degan sekalipun, dua pilar ini bisa. Ngerti tidak? Minat dan bakat. Debat nih. Debat itu kan kita lihat tadi, minatnya ada. Kenapa pengen debat itu? Karena seru. Yes, seru. Sekarang bakat itu kenapa kita bisa lihat itu bakat? Karena yang tadi tuh nganggep kalau gimana sih bilangnya ya? Tadi kan seru ya. Seru itu termasuk minat alias keinginan. Kalau bakat, spontan. Itu tidak pernah biasa kan? Enggak, Spontan tapi langsung pikiran kan. Materi itu langsung bakat. pikiran. Nah, kalau dalam ilmu minat dan bakat, minatnya ada, bakatnya ada, sekalipun deg-degan, anxiety, cemas, depresi, stres masuk dari kitanya sendirilah ada minat bakat itu bisa dikembangin. Oke, jadi kalau misalnya dari SMA ini nak lanjut karir, nak lanjut kuliah, debat itu disalurin ke lomba misalnya. Oke, aku lah tahu bakat aku debat, aku pengen ikut lomba, itu bisa. Begitu. Jadi kita sejauh ini sudah dapat nih karir yang kemungkinan bisa itu adalah peneliti, copywriter tadi. Terus jalan-jalan untuk mengasah minat bakat tadi debat, benar? Oke, sejauh itu sudah setuju? Dari kita diskusikan itu? Oke, kita lihat lagi ke bawah-bawah ini banyak nih penjelasannya. Nah, sangat reflektif dan kesadaran diri intuitif. Biasanya orang-orang yang memiliki kesadaran diri dan sangat reflektif itu maksudnya orang yang hobi bercermin, hobi aku nih cak mana sih cak itu itu saya nggak Bercermin. aku pengen apa itu aku pengen apa, aku nih sebenarnya cak mana sebenarnya tidak, tapi sering ikutan tes kayak gini tidak juga. Apa yang sering di antara itu? Terus ke mana? Ini kan orangnya sangat reflektif, artinya uangnya itu sering kayak nyingok ke diri dewek gitu. Tadi kan bilang dewek, kalau misalnya lebih senang dewekan. Nah, kenapa pakai lebih senang dewekan itu? Karena lebih nyaman baik. Nah, kenapa bisa lebih nyaman? Oh iya, jadinya bisa ngomong kan. Iya, karena sendiri. Kenapa bisa lebih nyaman? Karena kita percaya dengan diri dewek kan? Betul. Nah, itu.
Maksudnya tuh di situ. Nah, orang-orang yang percaya dengan diri dewe itu, kalau dalam kecerdasan, itu namanya kecerdasan intrapersonal atau kecerdasan untuk memahami diri sendiri. Itu. Emang segala wong tuh udah ada kok yang benar-benar memahami diri sendiri segala wong. Bahkan aku sendiri, bahkan orang yang lagi jadi psikolog pun belum tentu dia benar-benar memahami diri dewe. Ragu tuh pasti ada dengan diri dewe. Tapi kalau lah kayak itu tadi, aku lebih sendewean, itu biasanya orang yang lebih cenderung ke kecerdasan intrapersonal. Dan kecerdasan intrapersonal untuk arah karirnya itu lebih cocok dengan beberapa jenis kayak gini. Kalau di UIN ini contohnya, jurusan yang cocok itu psikologi, terus bimbingan penyuluhan Islam. Itu bimbingan penyuluhan Islam itu kayak BK. Oke, kalau di Unsri itu ada BK, ada psikologi. Dua kok ini. Sama psikologi ini sih, pendidikan masyarakat. Cuman yang lebih berjenjang karir itu BK sama psikologi. Gitu. Oke, jadi dari karir tadi ada BK, psikologi, copywriter, sama researcher atau peneliti. Nah, sejauh ini, sekarang ini tadi kan dari hasil tes ya. Dari hasil tes. Sekarang aku tanya, dari kamunya sendiri ada gak minat untuk kepikiran sedikit pengen karir kemana? Apapun, tidak dibatasi. Bener. Malah pengennya jadi koki. Oke, koki. Ya kan koki juga mengandalkan kreativitas. Ini kan tadi bahas tentang ini masih karir dalam ini loh, dalam ruang lingkup akademik. Kalau itu kan praktikal. Oke, jadi koki kenapa itu? Ya karena dari kecil juga hobi masak kan, jadi lama-lama kayak seneng banget kalau misalnya itu masak. Berawal dari hobi juga. Oke, hobi ya. Nah, hobi itu bisa minat, bisa bakat. Tapi menurut yang aku sudah jelasin tadi, koki itu kira-kira dikembangin dari minat atau bakat? Minat, yes. Oke, sudah ya. Dah, kita jelasin dari situ. Sekarang kita ke Riasek. Ini Riasek ini kita jelasin dikit bae ya. Jadi hasil untuk Riasek ini 3 poin yang terbesar itu adalah sosial, ada artistik sama realistik. Jadi sosial ini orangnya komunikasinya bagus, orangnya itu mengutamakan emosional ya. Lalu ada artistik, orang yang mengutamakan ide kreatif. Kayak tadi kan contohnya dia minat ke masak. Oke, masak itu adalah karir yang berorientasi dengan kreativitas. Oke. Kreatif dengan seni, orang-orang apakah aku tanya dikit, apakah orang yang suka mendokumentasikan sesuatu? iya. Yes, nah itu contohnya artistik. Lalu yang terakhir yang poinnya 20 itu realistik. Realistik ini orang yang biasanya tidak terlalu banyak rencana. Orangnya yang kita realistis aja, keadaannya gini, oke kita gerak, apakah begitu? Iya. Oke, nah jadi sekarang aku tanya, untuk hasil Riasek dan MBTI sejauh ini, apakah benar-benar sama dengan dirimu? Iya. Seberapa persen? Dari 1 sampai 100%, berapa persen? Kayaknya 80% deh. 80% sama? Oke. Dah, dari situ kita masuk ke pertanyaan ya. Udah banyak nih kan. Oke. Dari yang sudah aku jelasin tadi ya, setelah dari hasil MBTI dan Riasek, ada tidak bagian yang menurutnya itu sangat sesuai atau sangat mengejutkan? 1, sebutin. 2 boleh. Yang sangat sesuai atau sangat mengejutkan? Yang sangat sesuai. Iya. Tentang yang emosional tadi. Iya, bahasa ini apapun yang dijelasin tadi. Boleh nanti di sini dulu kira-kira, atau di sini misalnya sebutin 1 atau 2 deh hal yang sangat, oh ternyata aku tuh kayak gini, aku baru tahu sih itu. Nah itu yang sangat mengejutkan. Atau oh bener nih, aku bener-bener kayak ini mbak, itu apa, sebutin 1 ini dulu. yang ini apa, yang perasaan ini, Perasaan, 90% perasaan. Oh, oke. Kenapa? Soalnya kan aku kalau apa-apa kan selalu mikirin perasaan orang lain, mikirin perasaan sendiri. Ya, itu Jadi apa-apa perasaan. termasuk mengejutkan atau sangat sesuai? Sangat sesuai. Oke, hal yang mengejutkan apa? Di antara Apa? ini? Atau di antara Riasek tadi? Turbulennya apa tadi? Yang bergejolak, yang ya udah kita gawin, ayo.
yang aku pengen eksplor banyak, aku kepo sama ini gitu. Yang nggak pasif lah, orangnya proaktif. Oh ya, yang mengejutkan. yang ternyata aku punya ini ya, kayak itu nama maksudnya. Adakah? Bawa lagi kalau ini. Ayo apa? Dapat? Bingung. Udah ada? Sudah, berarti yang tadi lah ya, yang paling sesuai ya. Yang perasaan tadi. Iya. Oke. Lanjut. Oke. Dalam keseharian, kegiatan atau situasi apa yang menurut Anda itu kalau ngelakuin itu tuh sangat bikin aku tuh aku nih hidup loh kalau misalnya ngelakuin ini nih, aku tuh sangat termotivasi. Apapun, ataukah hobi, ataukah aku kalau tidur aku sangat semangat, atau aku pas ngegame aku sangat termotivasi. Pokoknya habis aku ngegame biasanya aku langsung nyapu ngepel, soalnya aku sangat semangat. Nah, apa tuh kira-kira? Kayaknya masak deh. Masak? Karena biasanya habis masak itu ngerasain apa? Jadi kayak seneng be, nyicip makanan buatan dewek kan. Jadi cak enak katanya. Jadi cak seneng be, ada kepuasan tersendiri kan. Udah? Oke. Nah, pengalaman ketika Anda merasa paling diri sendiri, maksudnya itu kayak paling bangga dengan diri dewek kayak gitu. Pas ngapain? Di antara tadi kan ini tadi kan sosial, artistik atau seni atau realistik. Nah, di antara 3 itu kira-kira yang menurut kau pas kau lakuin itu tuh aku tuh bener-bener percaya diri kalau ngelakuin ini di antara 3 bidang tadi. Sosial, seni, dan berpikir realistik. Apa? Realistik tadi apa? Realistik tuh ya uang yang pengen eksplor banyak hal dan langsung ngelakuin. Pokoknya doa kita langsung gerak. Kayak apa tuh? Yang bener-bener aku percaya diri kalau ngelakuin ini apa? Bidangnya dulu ya, belum halnya. Sosial tadi? Sosial tadi tuh yang mikirin uang. Kayaknya sosial deh. Nah, sosial itu dalam hal apa? Misalnya kayak pokoknya semangat lah kalau ngelakuin itu. Pokoknya kalau aku habis ngelakuinnya aku jadi percaya diri. Apa tuh? Kayaknya sosial kalau misalnya lagi bantu uang kan. Habis ngebantu uang tuh moodnya naik. Oke. Uang itu dalam tanda kurung keluarga dewek atau yang lain? Macem-macem. Seluruh orang? Seluruh orang. Misalnya kayak aku lagi waktu itu kan aku lagi di sekolah kan. Nah, ada badut. Badut. Terus. Badut kan di luar pagar. Oke, terus. Kata yang ngasih duit itu hujan-hujan, jadi kau aku kasih bantu. duit. Ini baik banget guys. Kasih. Nah, jadi ini adalah contoh ya, dengar. Ini adalah contoh perilaku altruistik atau suka membantu. Ingat itu. Sama juga misalnya kayak ada yang dibully kan, jadi aku deketin tuh. Padahal uang tuh kata yang nak kawan dengan dia, tapi aku deketin karena kasihan. Yes, betul. Oke, udah ya. Sekarang kita lihat ada beberapa profesi yang tersedia di sini. Ada konselor, ada desainer, ada terapis seni. Terapis seni itu maksudnya dia gak gambar, yang gambarnya itu ditunjukin sama uang yang biasa lagi sakit. Biasanya mau sakit tuh ngelihat, ada luar negeri tuh ya. Luar negeri itu ada namanya terapi seni, dimana kalau misalnya mereka melihat gambar-gambar itu, mereka tuh ada beberapa gambar yang makin ngebuat uang tuh makin semangat. Nah, itu terapi seni itu. Nah, jadi di sini ada konselor, desainer, terapi seni, pustakawan, teknisi pemeliharaan, fasilitas publik. Kira-kira di antara itu mana yang menurut kau paling cocok dengan diri kau? Konselor, kenapa? ya karena aku seneng jadi tempat cerita, nanya-nanya masalah saya itu. Sekarang aku tanya, apakah ada tempat cerita untukmu? Ate. Oke, inilah permasalahan mayoritas konselor. Oke, selanjutnya terpenting.
Oke. Ketika kamu bekerja, apapun, entah masa, entah apa pokoknya, hal apa yang berkaitan dengan psikologis ya, bukan kalau begawe aku harus baca ngetik di komputer, bukan. Yang berkaitan dengan psikologis, ini maksudnya misal ramah, itu ya. Kalau kamu bekerja, nilai apa yang paling penting yang harus diterapin dalam lingkungan kerja itu? Apa contoh ya, aku kasih contoh nih, ramah misalnya, atau kebebasan berpendapat, Iya, itu bagus juga. Ya tuh. Atau apa lagi ya? Berpikir kreatif gitu, atau keterbukaan antar anggota kerja itu. Iya. Itu. Oke. Terus ada lagi yang namanya yang paling penting nih, penghasilan tinggi. Ya. Yang penting, iya, kita semua mata duitan. Seneng antara kerja fisik dan kerja mental, senengnya mana? Kerja fisik itu praktek, mental itu mikir. Kayaknya lebih ke mental ketimbang praktek. Tadi masa tadi apa jadi? Ya tapi kalau misalnya itu masa juga masuk. Jadi praktik atau mental sebenarnya? Kayaknya dua-duanya deh. Oke, sekarang saya tanya, kalau praktik senangnya khusus di masak, dan kalau mental senangnya apa? Konselor? Iya, yang konselor tadi. Oke, nah ini kita sudah dapat nih lumayan pencerahannya. Berarti antara konselor atau chef, gitu kan? Oke, lanjut. Nah, sekarang deskripsikan sedikit lingkungan kerja yang ideal. Aku contohin. Jangan langsung iya ya. Aku contohin. Lingkungan kerja yang ideal adalah lingkungan kerja yang masuknya dari Senin sampai Jumat baik, Sabtu Minggunya libur. Terus bosnya itu kalau kita misalnya nak izin, ada acara dia mudah ngasih izin. Terus gawenya tidak pernah lembur. Terus penghasilannya tidak tinggi, tidak menengah, tapi pas, tapi tidak pernah dikurang-kurangin. Nah itu contohnya, coba deskripsikan kasih. Dikit deh. Begawe itu senangnya kayak mana sih gitu? Kayak mana yuk? Dari yang kita bahas tadi deh lah, dia ambil kesimpulan. Senangnya kalau begawe itu ketemu uangnya cak mana, nah. Terus ketemu uangnya apa atasannya, kan ada uang itu yang senang ketemu atasan tegas, ada yang ketemu yang atasan ramah. Nah, ini mana? Ya, yang lebih ke ramah, santai gitu. Terus kalau ini kawan-kawan gawenya senangnya kayak mana? Sama, kalau ini lebih ke nggak serius-seriusan gitu. Jadi santai, jadi friendly. Friendly. Oke. Terus kalau dari segi penghasilan, senangnya yang gaji tinggi, yang jadi gaji biasa baik tapi lingkungannya enak. Tinggi itu biasanya pressure-nya tinggi loh. Jadi yang tinggi dan pressure-nya tinggi, yang biasa baik tapi lingkungannya lemah, atau yang rendah tapi bisa sambilan gawe ke yang lain. Yang mana tuh? Apa? Kayaknya yang tadi deh, yang sedang. Ya, sedang tapi lingkungannya enak. Ya. Oke. Dari ketiga minat Riasek, sosial, artistik, sama realistik, yang mana yang paling penting menurut kamu? Sosial. Kenapa? Kenapa? Iya, kenapa? Harus ada jawaban dong. Apa? Ya karena tadi. Karena kalau melakukan sesuatu kan harus mikirin perasaan dulu. Perasaan apa? Harus niatnya. Perasaan apa tuh? Perasaan diri sendiri. Tidak orang lain, kayak mana kalau kita lakukan. Berarti mempertimbangkan, ya, menyeimbangkan antara diri sendiri dan orang lain. Gitu. Oke, berarti sosial ya? Ya. Oke. Seberapa besar pengaruh orang lain terhadap pilihan karir? Orang lain itu termasuk keluarga, termasuk teman, termasuk negara. Misalnya karena negaranya Indonesia ini lagi banyak masalah, jadi aku nak milih karir yang biasa-biasa deh, misal. Atau karena uang tuh aku dokter, aku juga jadi dokter gitu. Nah, di antara dari keluarga, nak teman, nak negara, terserah,
seberapa besar pengaruh itu? Apa ada terlalu berpengaruh, yang penting diri aku dewe, ada yang kayak gitu. Ada yang sangat berpengaruh karena aku mudah terpengaruh wongnya. Nah, cak mana? Sangat berpengaruh karena aku mudah terpengaruh. Yo, cak mana tuh? Kenapa? Alasannya? Ya sama kayak aku aslinya kan pengen psikolog kan, pengen kuliah di Unsri ya awal itu kan, tapi kan Terus? karena ortunya yang tak bolehin, habis itu nak ke UIN juga, tapi ortunya lah sudah keburu ngerendahi. Kenapa ngerendahi? Ngerendahi karena pesimis duluan. Kenapa Kayak itu? ini waktu tes ini tuh kan, Kenapa? Waktu Coba tes. jelasin itu. waktu nak ikut tes apa UTBK itu. Psikologi itu masuk UTBK. Tidak masuk UTBK, UMPTKI maksudnya. Ya, Kamu takut itu. masuk. Oke. Pokoknya tes. Terus, pesimis takut tidak lulus. Iya, aku baru pesimis. Padahal aku ini kan sama juga. Oke. Ini tentang ekonomi. Berarti tadi minatnya ke psikologi. Selain psikologi apa? Prodi yang minat? Masa sama kemarin juga aku nak asli ada Ekonomi. dua aslinya. Ekonomi. Kalau misalnya awalnya tuh aku nak masuk ke yang apa luar kota waktu itu, apa ya, UI apa jalur yang UB apa ya, yang masa tidak sebelum UB tuh ada lagi aku waktu itu. Aku banyak nyari kan Kata Bangga di UPI. pendidikan masa UPI kayaknya. Tidak tahu ya. Kayaknya UPI dengan UPI itu Iya. pendidikan. Iya, Tak boleh. itu. Tapi tidak Nah. boleh. Tapi tidak boleh karena luar kota kan. Ya. Habis itu nak Unsri juga katanya Itu jauh. luar kota juga. Terus Bisa nak UIN lah keburu pesimis. Jadi katanya untuk sekarang cari gawean biasa dulu, agak ini apa namanya, untuk tambah-tambahan duit kan, untuk kuliah agak sambil kerja. oke, sudah tuh. Oke. Berarti pengaruh orang lain tuh sangat kuat. Kenapa bisa tidak percaya diri dengan diri dewe? Karena takut Apa yang dilakukan? itu kalau dak meloi ortu kaget dak berhasil. Ya ilaha illallah. Salah. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku juga nak meloi diri sendiri, tapi ortu lah ngomong ikuti baik. Iskainu was. Oke, lanjut ya. Menggali fakta. Oke. Dasar. Ini dulu deh. Dari seluruh yang dari awal kita bahas tes, duduk bener-bener. Suruh tes kita bahas segalanya sampai sekarang, sampai kita ngobrol-ngobrol tadi. Nah, ada tidak satu pemahaman baru tentang diri Anda yang sangat penting untuk diingat untuk karir ke depan? Yang kita bahas-bahas tadi. Apa? Kesimpulannya lah intinya. Apa kesimpulan? Yang kita bahas-bahas tadi. Yo intinya, abis aku ngobrol ini ternyata aku dapat kesimpulan ke depannya aku cak ini nah harus dengan karir aku gitu. Apa? Ayo. Gak banyak dikit ya. Kayaknya Nah gitu. Terus kayaknya karir aku nih harusnya itu jadi konselor. konselor itu kalau yang akademis. Kalau praktik Lebih ke chef. tuh. Nah alasannya, kesimpulannya tadi yang kita ngomongin tadi. Kenapa? Karena kalau yang konselor tadi aku kan lebih ingin memahami orang kan, lewat emosi itu kan. Bentar, senang juga udah mempelajari kepribadian wong. Oke, senang juga udah mempelajari tentang cak mano manusia itu bekerja, cak mano bentuk pikirannya, cak mano apa yang mereka pikirkan gitu, senang. Iya. Oke, berarti emang cocok ya menurutnya itu. Oke, kalau chef tadi, gimana tuh? Kenapa? Chef tadi karena memang dari kecil suka masak kan, Berarti jadi bentar, minat. itu berarti berkaitan dengan ini ya, artistik seni ya, seni kreativitas. Oke, berarti Riasek tadi kan bilang artistiknya besar. Nah, itu berarti sesuai ya di Riasek itu. Oke, kan. Terus lanjutin. Karena dari kecil masak. tadi? Dari kecil kan suka masak, jadi karena hobi juga
Ya karena dulu sering dipuji-puji kan dengan ortu. Terus Dia makin suka. Jadi kayak kalau misalnya aku kerja jadi chef tidak nyesel. Oke, sudah. Oke, last one. Ini yang sangat penting. Dalam terserah berapa bulan ke depan, terserah berapa tahun ke depan. Tadi kan bilang tahun ini nak begawe dulu. Nah, gambaran tahun 1-2 tahun ke depan alias tahun ini sama tahun depan tuh ngapain? Jelasin sedikit. Tahun ini ngapain? Jangka pendek. Ini maksudnya ini. Jangka pendeknya tuh ngapain setelah kepikiran ini galah? Tahun ini ngapain? Mau cari gawean dulu kan. Cari gaweannya cak mana? Entah dari kafe atau kayak mana? Entah melo. Kan masak-masak tuh kalau di kafe tuh. Iya. Ida bukan nyari gawean cak mana cak modal. Terserah gaweannya apa cak itu nah. Oh terserah, harus masak. Dah harus masak. Jadi kalau saran ortu kaget tidak tahu apa tidak kan, belum tahu juga kali gitu. Nah ini apa jadi sales kan. Nah ini nambahi intinya nabung dulu. Nabung dulu. Okay. Nah habis itu sekalian cari-cari bukaan kalau misalnya ada kursus masak. Nah habis itu kaget kalau kata ortu sih kaget UT tapi pendidikan. Tidak ada masak, tapi manajemen. Kalau misalnya masuk konsultan itu manajemen. Cocok. Manajemen? Yes, manajemen. Nah manajemen. Ya aku sama sih harganya, malah pendidikan lebih mahal kalau ada salah. Iya aku malah disuruh pendidikan. Padahal itu kan bukan disuruh, itu diarahkan. Kenapa kamu gini ya? Sudah selesai ngomong. Ya. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan dari perspektif saya. Jangan cari-cari, tetap. Oke, jadi kenapa? Terus dulu. Oke. Kenapa? Kan ngomong apa tadi? Kenapa disuruh? Bukan. Oke. Kenapa uang tua itu terkesan menyuruh? Karena dari Anda sendiri juga masih bingung, bener? Kalau udah ditanya sama ortu emang tahu? Tidak. Awalnya tahu tapi jadi bingung. Tahu jadi bingung itu yang berarti Anda tuh bingung. Berarti belum ini kan? Berarti belum fix. Betul. Dari dirinya sendiri juga belum tahu apa yang benar-benar aku pengen itu belum tahu kan? Nah. Jadi sebenarnya guys, kita tuh nggak bisa terlalu nyalahin orang tuh, tapi juga nggak bisa terlalu nyalahin diri sendiri. Iya. Oke? Ya, nggak bisa terlalu nyalahin ortu dan nggak bisa terlalu nyalahin diri sendiri. Kalau yang aku lihat tadi, kenapa ortu memberikan saran? Karena pertama, ortunya nggak kuliah, betul? Oke, ortunya nggak kuliah guys, dan ortunya juga taunya anaknya ini belum tahu mana. Karena anaknya belum tahu kemana, makanya dia menyarankan hal-hal yang bisa jenjang karirnya. Kayak pendidikan paling mudah. Kenapa disarankan itu? Karena pendidikan itu paling mudah. Palingnya sudahlah guru gitu gitu. Tapi salahnya juga saran-sarannya itu adalah saran-saran yang tidak berlandaskan dengan orangnya sendiri. Iya. Ya, sifat-sifatnya kayak yang anak sendirian tuh tidak boleh jadi guru. Begitu. Aku juga ada kalau misalnya gak belibet ngomong. Itu kebiasaan buruk ya, itu kebiasaan buruk bukan sikap. Belibet. Iya, kebiasaan buruk. Gak misalnya lagi bagus. Nah, tiba-tiba kaget langsung belibet ngomongnya. Mungkin karena efek katanya kalau misalnya belibet ngomongnya sekarang efek dulu sering dibully mungkin. Ya, efek sering dibully dan efek sering tidak didengarkan. Iya. Betul? Oke, sekarang aku bakal sambilan buat seperti ini. Saya tahu. Oke. 1, 2, 3, 4. Minat, bakat, saran, dan bentar, kira-kira
sifat. Halo guys. Minat, bakat, saran, dan sifat. Minat, bakat. Chef tadi masuk di minat dan bakat, betul? Ya. Oke. Dan bakat. Konselor itu minat, bakat, atau salah satu? Minat. 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 Konselor. Sarannya tadi guru dan chef ya? Apa? Disaranin sama orang tua. Bukan, guru. Di situ banyak yang disaranin orang tua. Sales juga ya tadi. Sales. Bidan juga. Bidan. Bidan tapi ini apa? Ortu galak masih mikir-mikir soalnya aku kan teledor. Jadi kagak ada apa-apa. Oh itu kalau dilihat tadi ya itu bidan tuh emang kompleks sih kesehatan ya. Tapi sebentar, aku nanya dikit. Menurut anda itu apakah cocok dengan seluruh jurusan kesehatan apapun? Basim, dokter apa itu cocok tak kira-kira? Tidak. Nah, berarti kita disclaimer dulu. Seluruh jurusan kesehatan itu tidak bakal diambil, bener? Nggak. Ya psikologi masih di masuk sosial sih, jadi masih bisa diambil. Nah sekarang aku tanya, psikologi itu masuk di minat atau bakat? Minat. Tuh. Psikologi. Kalau sifat tadi kan yang saya sarankan itu copywriter. Sebenarnya copywriter ini bukan karir ya, tapi sampingan. Sampingan. Yes. Tapi copywriter ini kalau misalnya jadi sampingan kira-kira masuk minat atau bakat? Bakat sih kayaknya. Bakat. Karena pinter tadi ya, copywriter. Ini bisa nih masuk di bakat. Terus researcher, peneliti lah tulis kita di sini. Peneliti. Oke. Karena tadi sifatnya yang suka mengeksplor. Nah, peneliti ini kira-kira minat atau bakat? Atau dua-duanya? Minat kayaknya. Minat bakat kayak. Dua-duanya ya? Oke, ini dua-duanya, yang ini juga dua-duanya. Peneliti. Konselor tadi masuk juga di sini, tapi konselor sudah masuk di minat. Oke, konselor. Chef juga. Chef juga. Chef. Sifat ini maksudnya hasil dari tes kita tadi. Saran ini dari orang lain, ya. Ini sifat yang hasil tes, saran dari orang lain. Minat dan bakat ini yang disarankan diri sendiri. Oke. Oke. Karir itu kan udah tamat nih. Karir itu, caranya kayak ini. Pertimbangannya. Dari diri sendiri dulu tanya. Pengennya apa? Dari tes, ikut tes yang kayak tadi contohnya. Nanya orang lain ini termasuk keluarga ya, orang lain. Baru akumulasiin seluruh itu. Sikan, baru buat planning. Planning tuh maksudnya aku tahun ini nak kemana, aku tahun ini nak kuliah di mana, cek itu maksudnya. Nah sekarang guys, karena tadi sudah fix nian tahun ini pokoknya aku nyari gawe dulu, benar. Nyari gawe dulu Basim untuk ngumpulin modal. Kata kuncinya di sini, modal. Jadi maunya tuh bayar sendiri, jadi tidak repotin ortu. Iya, makanya tadi kepikiran nyari beasiswa lah, nyari gawe lah, beasiswa dan begawe begitu ya. Gawe gitu, begawe. Nah, sekarang kesimpulan dari konselor ini alias saran dari saya sebagai pembimbing asal fasilitator hari ini adalah sebagai astagfirullah. Oke. Dalam apa kan? Lupa. Mantap. Tidak, bisa. Oke. Saran dari saya adalah tetap harus kuliah. Bukan tahun ini. Tetap harus kuliah. Tetap harus kuliah. Tapi sambilan kuliah sambil ngembangin hobi. Oke. Tapi sambilan kuliah sambil ngembangin hobi sambil belajar hal lain. Jadi yang dilakuin ini kita bahas tahun ke depan ya. Kan tahun pertama tuh lo dapet ya
Pokoknya tahun ini aku nak gawe apapun untuk ngumpulin modal. Karena aku jelasin tahun kedua, di mana tahun kedua tuh Lana masuk ke karir. Oke. Nah, tahun pertama kuliah. Tahun kedua. Terus tahun kedua tuh sambilan belajar hobi, dan tahun ketiga tadi apa tadi bilangnya? Kuliah, hobi, sama belajar hal baru. Oke, jelasin. Kuliah ini pokoknya pertimbangin jurusan apapun dari hasil yang kita coret-coret ini, jurusan apapun ya. Dari ini, pokoknya pulang ini pertimbangin dari seluruh yang kita coret-coret ini. Jurusan apapun, kan disclaimernya tadi harus dalam kota. Ya, dalam kota kampusnya. Caranya cek ini. Pokoknya cari jurusan apapun yang dalam kota yang sesuai dengan kita coret-coret ini. Lagi kuliah. Tapi kalian lihat ya, yang ketemu di banyak hal itu konselor, chef. Nah, konselor, chef ini ketemu banyak nih di sini. Nah, konselor, chef. Nah, itu psikologi kan sama dia. Berarti kandidat terbesarnya ada 2 nih, konselor sama chef. Chef itu ada di Poltek Park, Tata Boga, Poltek Park, tapi D3. Iya, tapi D3 ortu nggak boleh D3 soalnya. Soalnya kali takutnya ada jadi apa-apa. Ada yang D4 tapi swasta. Nggak mungkin kan mau swasta kan? D4 juga katanya udah usah. Enggak kok, sama. D4 itu sama CS1. Oke, konselor ini bisa psikologi Islam UIN, bisa Unsri, tapi Unsri kan wilayah, berarti UIN kan paling besarnya. Nah, pokoknya pulang dari sini tentuin jurusan apapun dari segala ini. Nah, dipikir ke matang-matang, tapi dari 2 iko ini. Nah, ya aku highlight ya. Oke, paham? 2 iko ini yang paling penting dipikirin. Yang lain-lain tuh enggak apa-apa dipikirin, tapi lebih penting yang 2 iko ini. Oke. Terus kuliah. Konselor atau chef. Hobi itu sejauh ini teman-teman aku yang jadi psikologi, yang dalam jurusan psikologi itu juga sambilan jualan. Ini enggak, senang masakan. Nah, gimana kalau sekuliah sambil jualan? Berarti kan sambil kuliah, sambil belajar, tapi sambil juga mengembangkan hobi, bener gak? Iya, tapi aku tipenya kurang percaya diri. Nah, itu fungsi kuliah. Oke, kuliah ini fungsinya ngembang ke seluruh skill kita yang terpendam. Karena apa? Kuliah itu banyak presentasi, banyak ngobrol, apalagi masuk di psikologi. Nian, serius. Banyak ngobrol, banyak ini. Termasuk saya juga sebagai konselor kita hari ini adalah orang yang susah ngobrol dan komunikasi. Gara-gara kuliah, jadi terbuka loh. Kati malu sekarang ngomong. Nah, teriak-teriak di tengah jalan udah kati malu saking. Serius. Karena apa? Karena kuliah. Jadi ya, kenapa saya sarankan kuliah ini adalah hal terpenting untuk dilakukan tahun depan yang wajib. Kuliah apa? UT atau UT? Ya terserah. Pikirin dulu lagi. Di antara 2 iko ini. Tapi kalau UT ambil manajemen, ya ingat. Yang mirip dengan konselor ini manajemen, ambil UT itu. Manajemen tuh karirnya bisa tuh ke konselor perusahaan. Dia manajemen tuh intinya manajemenkan hal. Ngerti tidak? Psikologi itu sangat berhubungan dengan manajemen banget. Di psikologi itu ada namanya psikologi industri dan organisasi. Nah, manajemen itu berkaitan dengan itu. Jadi kalau misalnya dalam perusahaan ada yang galak karyawannya izin, ada dia nak izin acara keluarga, itu ke manajemen. Karyawannya belago A dengan B, dia yang anu ke. Kita nak ngerekrut karyawan baru. Nah, kita harus tahu dulu sifat karyawan. Itu gawe manajemen. Salah satunya dari konselor. Jadi kalau misalnya tidak jadi konselor, nah ngambil UT misal, ambil manajemen. Itu berarti manajemen itu juga jadi pertimbangan ya. Oke, berarti 1, 2, 3. Oke. Dan bela. Dan kenapa harus kuliah? Biar mindsetnya berkembang. Paham? Oke. Nah, kalau misalnya mikir aku berjualan nggak percaya diri, kuliahlah dulu. Pokoknya fokus di kuliah ini pasti kepikiran untuk ke hobi. Kenapa? Karena seneng kan masa tadi kan? Pasti. Lagi pas masuk kuliah, lah banyak presentasi, lah banyak komunikasi.
itu pasti bakal percaya diri untuk hobi itu. Makanya bisa dipertimbangkan, bener? Jadi kuliah dulu, hobi sambil jualan. Nah, hal baru ini adalah saran dari saya adalah sering melok lomba debat. Tapi aku udah percaya diri, balik lagi ke kuliah. Iya, yang buat jadi Bingung itu adalah tidak percaya diri kan? Kita highlight dulu PD. Oke? PD ini harus jadi. Nah, kan ini kan kita ngomongin tahun kedua. Oke, tahun kedua. Siapa tahu gawe yang ada di tahun ke-1 yang anak di jalan bentar lagi ini, ya. Itu ningkatin PD. Bener kan? Siapa tahu? Tidak ada yang tahu kan? Bener nggak? Ya. Oke, maka dari itu meskipun nanti tahun kedua aku masih tidak pede, kuliah dulu intinya kuliah dulu. Karena yang kita lihat tadi skill dasar dari Anda itu masih kurang dari komunikasi segala macam. Nah, skill dasar itu harus dibangun dari pengalaman dan pengalamannya dibangun dari kuliah. Tidak mungkin SMA lagi kan? Bener. Berarti hal yang harus dilakukan apa? Kuliah kan? Nah, tapi aku udah pede debat, kuliah dulu intinya. Karena di kuliah juga ada debat aja, itu Oke, paham nggak? Paham. Oke, jadi kesimpulannya, ya aku simpulin lagi nih. Balik ini pikirin, mulai dari minat, bakat, dari sifat dewek dan dari saran uang dipikirin lagi, dan highlight 3 jurusan ini. Dan tahun kedua setelah begawe yang untuk nyari modal tadi, itu harus yang namanya kuliah. Kuliahnya, ya ini tadi pilihannya. Poltek Par Tata Boga, Psikologi UIN atau Manajemen UT. 3 pilihan ini. Dan alhamdulillahnya 3 ini UKT-nya tidak terlalu besar kok. Poltek Par ini ada beasiswa juga rasanya. Oke, paham? Nah, sembari kuliah, kembangin hobi dengan jualan atau cari-cari kursus. Biasanya kursus masak itu banyaknya di Kusuma Bangsa. Cari-cari banyak ya. Kusuma Bangsa tuh dia buka kursus Tata Boga yang untuk umum. Bahkan itu bisa membangun relasi. Kenapa? Karena yang masuk di Kusuma Bangsa di kursus Tata Boga itu banyak dari luar negeri. Kece kan? Relasinya dengan berbagai negara, seneng kan ya itu? Ya kan? Oke. Dan nah, setelah kuliah, hal barunya ini adalah dalemin lomba debat. Tapi aku udah pede, kuliah dulu intinya. Masuk lagi ke kuliah. Karena seluruh mahasiswa itu ditantang untuk berkembang secara skill ngomong, secara skill komunikasi itu ditantang gak loh. Jadi cas kayak gini nih, ini gara-gara kuliah. Oke, paham? Oke, nyampe sampai sini. Simpulin dikit dari ini. Simpulin. Jadi harus kuliah dulu. Kapan kuliah tuh? Tahun ini atau kapan? Tahun depan. Terus Habis itu kan kuliah tuh belajar di kuliah kan belajar debat ini itu. Habis itu kembangi hobi. Oh iya, dengan bentar. cara- Kuliah itu usahakan pilih jurusan yang sosial. Kayak 3 kan sosial kan. Nah, pilih yang sosial. Karena senangnya lebih ke sosial kan tadi, bukan ke sains. Ya kan? Nah, terus Lalu ngembangi hobi kayak jualan makanan. iya sambil kuliah Sambil kuliah. dan lain-lain. Atau kerjaan sampingan. Iya, sambil kuliah juga bisa kerjaan sampingan di kafe. Iya. Betul, kafe barista segala macam itu kan kreativitas. Oke. Nah, dari situ bakal semangat kuliah, bakal ada duit lagi untuk nyari sertifikasi, bisa age tamat dari kuliah sambilan konselor, sambilan ada usaha restoran, bener nggak? Oke, nangkep kan dari sini cak mana ke depannya? Ya. Oke. Dah, saling mana kita? Deal. Semangat dikit. Deal. Oke, sekian sesi konseling karir dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.